Ini mau di-edit nggak? Aku kalau mau di-admit boleh, Bu. Oke. Stay like you a little, don't want no riddle. Let just say it back, cause you know I'm out, so say it out. 훌쩍 커버렸어 함께한 기억처럼 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나 가을 기다렸지 all this time
Selamat sore, Bapak Ibu Wali Orang Tua Pendamping Peserta Lomba Skop tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di technical meeting hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendukung kelancaran persiapan lomba yang akan diselenggarakan. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, penuh manfaat, dan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memastikan technical meeting hari ini dapat berjalan dengan baik, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu untuk mendengarkan peraturan selama acara technical meeting berlangsung. Berikut akan saya bacakan peraturannya.
Peraturan pertama, pendamping peserta diharapkan untuk mengubah nama atau rename sesuai dengan yang disampaikan oleh tim panitia pada kolom chat. Lalu peraturan kedua, pendamping diharuskan untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung dan dapat dinyalakan kembali pada saat sesi tanya jawab atau Q&A atau atas izin dari panitia. Peraturan ketiga, pendamping peserta diharapkan untuk dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peraturan keempat, pertanyaan terkait teknis yang akan disampaikan dapat ditanyakan hanya pada saat di sesi Q&A, sehingga dimohon kepada para pendamping untuk berkenan mengikuti technical meeting hingga akhir. Lalu peraturan yang kelima, pendamping peserta diharuskan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang akan diberikan oleh tim panitia di akhir acara. Kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian technical meeting pada hari ini dengan seksama karena informasi yang disampaikan akan sangat penting untuk kelancaran lomba pada saat di hari H. Selanjutnya akan ada penjelasan teknis keseluruhan acara yang akan disampaikan oleh panitia kami. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memperhatikan penjelasan yang akan disampaikan dengan baik. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Saya akan menjelaskan mengenai teknis acara SKOP 2025. Next. Untuk waktu, tempat pelaksanaan, dan dress code, di sini ada tertera yaitu pada tanggal 25 Januari 2025. Lalu pada pukul 8 pagi sampai setengah 4 sore. Untuk tempatnya berlokasi di Binus University Kijang Kampus. Dan dress code-nya anak-anak diwajibkan untuk memakai seragam sekolahnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada barang yang wajib dibawa oleh peserta. Ada 1 buah pulpen bekas, botol minum atau tumbler maksimal 500 ml, lalu ada tas belanja atau tote bag. Nah, untuk 1 buah pulpen bekas, ini kami meminta peserta untuk membawa karena di booth sponsor kita yaitu Flag Office akan mengadakan activity yaitu menukar pulpen lama dengan pulpen baru. Jadi, peserta diminta untuk membawa pulpen bekas agar tidak sayang untuk menukar dengan pulpen barunya. Lalu yang kedua ada botol minum atau tumbler maksimal 500 ml. Minuman akan dibagikan panitia melalui antrian galon, sehingga peserta diwajibkan membawa tumbler sendiri untuk upaya mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Next. Yang ketiga ada tas belanja atau tote bag. Tas belanja atau tote bag ini berguna untuk membawa makanan dan merchandise yang diperoleh dari booth atau sponsor kita. Namun selain itu juga sebagai bagian dari mendukung gerakan 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Dengan menggunakan tote bag ini maka Bapak dan Ibu turut berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik. Hal yang wajib dilakukan peserta saat sampai di venue. Yang pertama, peserta harus langsung datang ke meja registrasi untuk diberi. Pertama ada name tag atau tanda pengenal. Yang kedua, kupon untuk penukaran konsumsi pada pukul 10 sampai jam 12. Nah, kupon ini tidak boleh hilang karena jika hilang, Bapak atau Ibu tidak bisa menukarkan konsumsi. Lalu setelah ini ada susunan acara garis besarnya. Yang pertama ada open gate, setelah itu lomba pada babak 1. Nah, baru diarahkan untuk mengambil susu di booth sponsor kita yaitu Sipah. Nah, setelah itu ada science activity, setelah itu ada mini games juga di booth sponsor kita. Nah, ini nanti ada pengumuman untuk yang lolos dan tidak. Jika yang lolos boleh tetap berada di venue, jika yang tidak lolos boleh pulang, tapi jika tidak mau pulang juga tetap boleh berada di venue. Lalu lanjut ke babak 2. Setelah babak 2 ada isoma. Nah, untuk yang babak 3 ini hanya untuk lomba, olimpiade, dan cerdas cermat. Setelah itu pengumuman pemenang dan closing. Next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh panitia yang lain. Selanjutnya untuk teknis registrasi pada saat acara dijelaskan oleh panitia kami,
yaitu aku. Dipersilakan untuk aku menjelaskan teknis registrasi. Baik, Elsa, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Bapak Ibu Wali Pendamping. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai registrasi. Boleh di next. Registrasi di sini berfungsi untuk memverifikasi ulang data dari peserta. Alur yang pertama adalah peserta dan pendamping menuju meja registrasi untuk melakukan verifikasi data peserta. Registrasi dimulai pukul 07.30 atau setengah 8 pagi sampai pukul 08.00 atau jam 8 pagi tepat. Kemudian, pendamping menunjukkan KIA atau kartu identitas anak atau identitas lain yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Bapak Ibu Wali Pendamping. Yang ketiga, jika data peserta telah terverifikasi, panitia akan memberikan name tag kepada peserta. Setelah mendapatkan name tag, peserta juga akan mendapatkan souvenir dan kupon penukaran konsum yang akan dijadwalkan nantinya. Kemudian yang terakhir, peserta akan diarahkan ke tempat duduk yang telah disiapkan. Tempat duduk hanya disediakan untuk peserta, sedangkan pendamping berada di area yang telah kami tentukan. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Afu untuk informasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai skema pembagian hadiah bagi para peserta yang akan menjuarai lomba-lomba yang ada di acara kita pada tanggal 25 Januari nanti. Kepada Ailsa, saya persilakan untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih, Michelle. Selamat pagi, Bapak Ibu pendamping peserta acara Skop 2025. Saya akan menjelaskan tentang skema pengiriman hadiah, terutama untuk uang tunai. Next. Karena acara ini disponsori oleh Bank BJB, jadi untuk hadiahnya sendiri akan dikirimkan melalui rekening Bank BJB bagi kepada setiap pemenang yang nanti akan dibuatkan juga oleh Bank BJB. Lalu yang kedua, kepada tim cerdas cermat, khususnya tim cerdas cermat, hadiah akan dibagi secara merata kepada seluruh anggota tim melalui rekening yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang ketiga, diharapkan kepada seluruh pendamping peserta untuk menyiapkan foto KTP orang tua, foto NPWP orang tua. Jika tidak ada, tidak apa-apa karena nanti akan dibuatkan surat keterangan tidak memiliki NPWP. Lalu yang ketiga adalah foto akta kelahiran dari anak atau peserta yang menjadi juara nanti. Data-data di atas akan diberikan oleh panitia kepada Bank BJB jika peserta menjadi pemenang sebagai syarat pembukaan rekening setelah penentuan juara atau pemenang lomba di hari H. Kami menjamin data-data di atas tidak akan dipersalahgunakan. Lalu untuk proses kerjanya sendiri, itu paling lambat 2-3 hari setelah pengiriman data. Untuk pengiriman datanya sendiri, itu dikirimkan di sore hari pada saat hari acara. Namun karena hari libur dan setelahnya juga akan ada libur nasional selama 3 hari, maka untuk pengiriman data dan juga pembukaan rekening baru bisa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Next. Lalu berikutnya ada total uang hadiah pemenang. Di sini saya kembali menjelaskan bahwa untuk lomba menggambar dan mewarnai, juara satunya mendapat Rp750.000, lalu juara 2 Rp500.000, dan juara 3 Rp250.000. Lalu untuk lomba cerdas cermat sendiri, hanya terdapat satu juara, yaitu hanya satu tim terbaik, di mana di sini terdapat penyesuaian terhadap jumlah nominal hadiah pemenang, yaitu untuk juara tim terbaik mendapatkan Rp2.700.000 yang dimana akan dibagikan secara merata kepada setiap anggota, di mana anggota 1 mendapatkan Rp900.000, lalu anggota 2 mendapatkan Rp900.000, dan anggota 3 juga mendapatkan Rp900.000. Uang sejumlah yang tadi disebutkan akan didapatkan dalam bentuk tabungan di dalam rekening Bank BJB setiap pemenang. Sekian dari saya informasi mengenai skema pengiriman hadiah. Bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Ailsa atas informasinya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian teknis perlombaan. Penjelasan akan dimulai dengan teknis perlombaan lomba mewarnai dan menggambar, yang kemudian akan dilanjutkan dengan teknis lomba cerdas cermat. Kepada para panitia yang bertugas, saya berikan tempat dan waktunya. Selamat sore Bapak Ibu dan para peserta. Saya akan menjelaskan mengenai teknis
untuk teknik menggambar dan mewarnai untuk kelas 1 sampai kelas 3. Boleh di next. Oke, untuk peraturannya, peraturan pertama adalah peserta lomba menggambar dan mewarnai wajib membawa meja mewarnai, serta wajib juga membawa alat tulis yaitu pensil dan penghapus. Selanjutnya, peraturan kedua dilarang membawa smartphone, smartwatch, atau alat bantu dan contoh ke dalam ruangan lomba. Karena kami akan menyita setiap barang-barang tersebut dan akan mengembalikannya setelah peserta selesai mengikuti perlombaan. Selanjutnya juga, peserta tidak diperbolehkan untuk pergi ke toilet selama perlombaan berlangsung. Dan kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk ke toilet sebelum waktu perlombaan dimulai. Untuk kualifikasi menggambar dan mewarnai terdiri dari 2 babak. Dan untuk babak yang pertama, peserta akan mewarnai dari gambar yang tadi disediakan oleh panitia dengan ukuran HVS A4. Dilanjutkan ada penilaian dari juri, dan jika dari penilaian juri ini peserta akan lanjut, jika lolos akan lanjut ke babak selanjutnya. Selanjutnya di babak kedua, peserta akan menggambar dan mewarnai sesuai dengan tema yang telah panitia sediakan dengan ukuran HVS yaitu A3. Dan akan ada juga penilaian dari juri untuk ditentukan pemenangnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, para peserta hanya membawa alat tulis yaitu pensil dan penghapus karena kami akan menyediakan alat mewarnai berisi 12 warna. Alat mewarnai berisi 12 warna karena alat mewarnai juga disponsori oleh Flex Office. Dan untuk kegiatan ini diadakan secara onsite, yaitu di BINUS University, tepatnya di Kijang Kampus, untuk peserta yang berada di Greater Jakarta, yaitu yang berada di Jabodetabek. Dan peserta akan menerima alat mewarnai yang berisi 12 warna, dan alat mewarnai tersebut peserta boleh bawa pulang. Dan setiap peserta juga wajib memberi nama di kertas, mewarnai dan menggambarnya. Dan juga peserta akan duduk sesuai urutan nama yang akan telah ditentukan nanti. Selanjutnya, dan ini susunan acara secara garis besarnya, akan ada open gate di pukul 7:30 pagi, dan babak pertama akan dimulai jam 9 kurang 15, lalu dilanjut ada isoma di jam 11:10, dan babak kedua akan dimulai di jam 12:15. Sekian penyampaian teknis lomba menggambar dan mewarnai. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bantu untuk menjelaskan teknis mengenai lomba cerdas cermat untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Boleh di next. Waktu dan tempat pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 pada pukul 8 pagi sampai dengan setengah 4 sore, tepatnya di BINUS University Kijang Kampus. Boleh di next. Susunan acara untuk lomba cerdas cermat sendiri, open gate-nya akan berlangsung sama pada pukul jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Babak 1, 2, dan 3 akan berlangsung selama 60 menit, di mana babak 1 akan berlangsung pada pukul jam 8.45 sampai jam 9.45. Babak 2 akan berlangsung pada pukul 11.45 sampai jam 12.45. Sedangkan babak 3 akan berlangsung pada pukul 13.50 sampai dengan 14.30. Untuk istirahat sendiri akan berlangsung pada pukul 12.50 sampai jam 13.20. Oleh karena itu, dipastikan untuk seluruh peserta telah makan dari rumah, karena panitia hanya menyediakan untuk konsumsi makan siang. Boleh di next. Untuk tata tertib lomba cerdas cermat. Yang pertama, para peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu seperti buku, gadget, atau smartwatch selama kompetisi sedang berlangsung. Sehingga ketika memasuki ruangan perlombaan, alat bantu seperti buku, gadget, dan smartwatch akan panitia sita terlebih dahulu.
Yang kedua, peserta tidak diperkenankan berdiskusi atau menerima bantuan dalam bentuk apapun terkecuali dengan teman satu timnya. Jadi ketika berbicara dengan tim lainnya mungkin akan diberikan sanksi oleh para juri ataupun panitia yang berada di ruang perlombaan. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan meninggalkan area perlombaan atau ruang perlombaan selama lomba sedang berlangsung. Artinya, sebelum peserta memasuki ruang perlombaan, dipastikan untuk menyelesaikan segala kepentingan yang harus dilaksanakan di ruang perlombaan, seperti ke toilet, minum, ataupun menemui para pendamping atau wali. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan berbicara atau mengobrol bersama teman setimnya ataupun dengan tim lainnya ketika panitia ataupun tim lainnya sedang memberikan pendapat atau jawaban, terkecuali ketika panitia atau moderator telah mengizinkannya. Boleh di next? Boleh di next? Yang kelima, ketika ingin menjawab soal, tim wajib membunyikan bel. Bel yang berbunyi pertama akan dipersilahkan untuk menjawab oleh para panitia ataupun moderator. Dan keputusan tersebut akan bersifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Begitu pula dengan hasil jawaban benar atau salahnya dari setiap tim bersifat mutlak juga dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, peserta yang terlibat dalam kecurangan dan tidak mematuhi aturan yang telah saya sebutkan sebelumnya akan didiskualifikasi. Dan yang terakhir, para pendamping atau wali peserta tidak diperkenankan berada di dalam ruangan area perlombaan selama perlombaan sedang berlangsung. Akan tetapi untuk lomba cerdas cermat sendiri, kami persilakan untuk para orang tua ataupun pendamping dapat melihatnya melalui jendela yang berada di dekat taman, nanti akan panitia arahkan pada saat hari H berlangsung. Boleh di next? Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kualifikasi lomba cerdas cermat. Untuk secara keseluruhan, total kelompok atau tim yang mengikuti lomba cerdas cermat terdapat 12 tim. Oleh karena itu, pada babak pertama atau tahap penyisihan akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana pada setiap bagiannya akan berlangsung 4 kelompok yang akan saling bersaing untuk mengikuti tahap penyisihan. Dari 4 kelompok yang bersaing, akan diambil 2 kelompok dengan skor paling tinggi untuk lanjut ke babak selanjutnya. Sehingga total akan didapatkan 6 kelompok yang akan lolos ke babak semifinal. Babak kedua, atau tahapan semifinal, akan dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagiannya akan berlangsung 3 kelompok yang akan saling bersaing untuk merebut posisi memasuki babak final. Dari 3 kelompok yang bersaing, hanya akan diambil 1 tim dengan skor paling tinggi untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Sehingga total akan didapatkan 2 kelompok untuk lanjut ke babak final. Dan untuk babak ketiga, babak terakhir, yaitu tahap final, akan berlangsung oleh 1 tim melawan tim lainnya yang telah berhasil lolos ke babak final untuk merebutkan posisi pemenang atau juara. Sehingga nantinya hanya akan ada 1 tim yang akan memenangkan lomba cerdas cermat dari Skop 2025 ini. Sekian teknisi dari lomba cerdas cermat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panitia atas penjelasan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab atau Q&A. Silakan kepada Bapak Ibu pendamping untuk menyalakan fitur raise hand untuk bertanya atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat. Kami akan mempersilakan secara bergantian untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita sudah mendapat pertanyaan pertama dari Niar, pendamping lomba Draw and Paint. Apakah krayonnya boleh bawa dari rumah juga atau hanya boleh lomba menggunakan krayon yang disediakan? Dipersilakan kepada penanggung jawab lomba Draw and Paint untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, karena acara ini disponsori oleh Flex Office, maka perlombaan juga akan menggunakan krayon yang disediakan dari
kami panitia yang disediakan juga dari Flex Office. Apakah sudah cukup jelas? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari Nur pendamping. Maafkah untuk seragam sekolah itu putih merahkah atau batik? Terima kasih. Dipersilakan untuk Bia menjawab pertanyaannya. Oke, untuk dress code-nya itu boleh memakai batik sekolah masing-masing. Kalau misalnya dari sekolahnya ada baju kotak-kotak yang identitas sekolahnya gitu, itu boleh dipakai juga. Udah cukup jelas apa belum? Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih Bia. Selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari Intan sebagai pendamping lomba Draw and Paint. Dipersilakan. Iya, baik, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf saya off kamera, tapi saya coba mau sampaikan yang mau saya tanyakan. Untuk drawing itu kan berarti kan di babak pertama itu mewarnai ya. Berarti skate gambarnya sudah ada, anak-anak hanya mewarnai gitu ya. Dan itu dengan alat yang disiapkan panitia. Apakah seperti itu? Terus pertanyaan selanjutnya, kalau lolos di babak pertama, itu kan masuk ke sesi kedua. Tadi saya lihat kan menggambar terus mewarnai, berarti kan gambar dari kertas kosong. Itu temanya diberikan on the spot di tempat atau ada gambaran nanti akan menggambar apa gitu dengan kertas yang sudah disiapkan. Itu aja sih pertanyaannya. Dan untuk menggambar pun berarti dengan krayon yang bekas tadi di babak pertama kah gitu, atau nanti untuk menggambar dikasih lagi yang baru dari panitia kalau lolos gitu ke babak yang kedua gitu. Terima kasih. Dipersilakan kepada PJ untuk lomba. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, maaf. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk temanya nanti akan kami kasih tahu di saat hari H perlombaan. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan apakah akan mendapatkan lagi krayonnya? Krayon akan didapatkan saat di babak 1 saja, nanti akan dilanjut di babak-babak selanjutnya. Dan untuk apakah ada pertanyaan lagi tadi? Untuk berarti kalau masuk ke babak kedua, gambarnya itu baru akan dikasih tahu di babak kedua awal sebelum mulai gitu ya, berarti on the spot gitu ya, di tempat ya? Iya. Oh gitu. Iya. Kalau untuk babak pertama berarti hanya mewarnai gambar yang sudah ada, sudah bukan kertas kosong kan? Kalau Ya, untuk betul. babak pertama. Iya, betul, Bu. Oke. Baik, terima kasih cukup. Ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Ibu Fatimah Syakira sebagai pendamping Draw and Paint. Tema menggambarnya ada clue tentang apa? Bisa dijawab lagi untuk Lydia? Saya izin menjawab pertanyaan ini menggantikan Lydia. Tema menggambarnya ada clue tentang apa. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa di poster kami juga sudah disebutkan bahwa tema acara pada tahun ini adalah climate change. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa untuk temanya sendiri itu terkait climate change seperti itu. Apakah menjawab? Sepertinya sudah cukup ya. Mungkin nanti kalau masih belum jelas bisa ditanyakan kembali. Lalu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah acara ini terbuka untuk umum? Selain pendamping, apakah boleh menonton? Bisa dijawab oleh Nabila selaku penanggung jawab keseluruhan acara.
acara ini karena ini venue-nya hanya di BINUS kampus yang Kijang dan kita dapat bangkunya juga kan hanya untuk peserta. Jadi pendamping yang boleh datang hanya yang mendampingi peserta. Selain itu tidak boleh mendampingi peserta. Untuk acara yang untuk umum, iya acaranya untuk umum, tapi hanya boleh yang menonton itu yang menjadi pendamping peserta tersebut. Baik, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lomba mewarnai mulai jam berapa, Kak? Boleh Lydia dijelaskan kembali untuk susunan acaranya? Mungkin tadi kurang jelas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah bisa dimundur slide-nya biar dilihat secara garis besar rundown-nya? Oke. Ya, ini ya Bapak Ibu semua. Jadi susunan acara untuk lomba mewarnai dan menggambar ini, kami akan open gate di setengah 8 pagi. Di babak pertama akan mulai di jam 9 kurang 15. Lanjut isoma di jam 11.10 dan di babak kedua akan dimulai di pukul 12:15. Apakah sudah cukup jelas? Kita sudah cukup jelas, jika memang masih belum jelas akan ditanyakan kembali nanti. Kita akan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Arzeta, pendamping untuk cerdas cermat. Iya, apakah materi dari Science Quiz atau cerdas cermat sama dengan materi dari Science Olympiad? Mohon untuk Tina sebagai penanggung jawab cerdas cermat dapat menjawab pertanyaan ini. Oke, saya izin menjawab. Untuk materinya akan sama, jadi untuk para peserta dapat mempelajarinya sesuai yang ada di guidebook ataupun di Instagram dari Skop Binus itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Sepertinya sudah, nanti seperti yang sudah disebutkan akan boleh ditanyakan kembali. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ibu Iis Isnawati, Kak, apakah boleh membawa krayon tambahan? Ini akan saya langsung jawab ya. Jadi untuk krayon tambahannya sendiri tidak diperbolehkan karena kita disponsori oleh Flex Office dan memang yang didapatkan itu hanya 12 warna dan 1 itu saja. Lalu untuk krayon tambah sendiri tidak diperbolehkan karena mungkin nanti ada ketidakadilan dalam jumlah warna ataupun alat-alat jumlah warna dari krayonnya sendiri dan mungkin kualitas dari krayonnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Leticia sebagai pendamping cerdas cermat. Apakah lomba cerdas cermat menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Tina dipersilakan untuk menjawab. Oke, saya ingin menjawab. Untuk nantinya di ruangan perlombaan akan diberlangsungkan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia terlebih dahulu dan akan dilanjutkan menggunakan bahasa Inggris. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, semoga sudah terjawab. Lalu selanjutnya dari Ibu Devi, pendamping untuk lomba mewarnai. Kak, untuk menggambarnya, apakah memang membawa meja untuk menggambar? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menggambar, apakah memang membawa meja untuk menggambar? Ya, karena untuk memudahkan setiap para peserta, jadi kami meminta untuk para peserta juga untuk membawa meja khusus untuk menggambar. Meja-meja yang berukuran sedang, kecil gitu, yang mudah untuk dibawa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Present. Kita akan melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Niar, pendamping Draw and Paint. Halo Kak, kalau orang tua dari peserta juga mengantarkan anaknya dan menemani anaknya, harus menunggu di mana kalau tidak bisa menonton? Ini akan coba saya jelaskan kembali ya. Jadi kalau untuk menonton itu sebenarnya
Bisa saja, cuman kami mungkin nanti akan menyediakan menontonnya itu melalui Zoom, karena kan untuk lombanya sendiri itu dilaksanakan di ruang kelas. Sementara tidak semua ruang kelas itu memiliki jendela di mana para orang tua bisa menonton, seperti itu. Kalau untuk draw and paint, kelas yang digunakan untuk lomba itu tidak bisa ditonton oleh orang tua, tapi kalau untuk yang cerdas cermat, kebetulan kelasnya sendiri ada jendela yang nanti jendela itu akan kita buka sehingga bisa gorden jendelanya akan kami buka sehingga bisa ditonton oleh para orang tua maupun anak-anak peserta lain gitu. Gazebo. Apakah sudah cukup jelas Ibu Niar? Ya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Lalu selanjutnya untuk eh, dari dari Bapak Chandra Ardiansyah untuk sains sudah dijelaskan belum ya? Untuk hari ini technical meetingnya itu hanya di science quiz aja atau di cerdas cermat, sementara untuk Olimpiade Sains itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025. Lalu kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tadi tema keseluruhannya apa ya? Maaf kurang dengar, boleh membawa krayon tambahan kah? Ini akan saya jawab juga. Tadi tema keseluruhannya itu adalah climate change atau perubahan iklim. Jadi mungkin nanti untuk gambarnya sendiri itu bertema tentang es yang mencair atau mungkin global warming seperti itu. Lalu boleh membawa krayon tambahan kah? Eh, Tidak boleh, karena kan dari sini kita sudah menyediakan krayon. Jadi nanti itu akan digunakan sampai akhir babak seperti itu. Ini akan saya lanjut lagi dan kemungkinan pertanyaan yang sudah dijawab tidak akan saya jawab lagi seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Bapak Abdul Basit, kalau misalkan pendamping berhalangan, apakah bisa diwakilkan dengan pendamping teman sekolah? Untuk Nabila dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ini mungkin maksudnya untuk teman Bapak Abdul Basit gitu, temennya pendamping kan bukan teman sekolah anaknya. Kalau misalnya teman pendamping Bapaknya gitu orang besar atau orang tua gitu boleh, tapi kalau misalnya untuk teman sekolah yang sepantaran anaknya tidak boleh. Jadi diharapkan untuk yang mendampingi itu orang yang lebih besar dari pesertanya gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Julianti Mandasari. Izin bertanya, kalau alat bantu seperti lap dan kuas krayon apakah dibolehkan? Dipersilakan untuk Lydia menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk lab, itu kami memperbolehkan ya supaya agar menghindari tangan para peserta agar tetap bersih. Seperti itu. Lalu kalau yang kuas krayon itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan alat bantu mewarnai seperti itu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, apakah boleh membawa warna tambahan untuk jaga-jaga warna tersebut sudah habis terpakai atau sudah pendek krayonnya? Misalkan bawa dari rumah bawa warna biru, hijau, kuning, tidak semua warna. Kalau ini diperbolehkan saja, tetapi tetap harus dalam ketentuan kita, karena kan ketentuan dari kita sendiri ini hanya 12 warna. Jadi nanti kalau misalkan ingin seperti itu bisa dijelaskan kembali pada saat hari H acara, bisa dijelaskan pada saat registrasi, karena nanti di registrasi atau di sebelum masuk ruangan juga akan dilakukan body checking untuk mengecek apakah ada alat bantu yang dibawa seperti itu. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka dari pendamping lomba mewarnai. Untuk yang sudah punya Bank BJB bagaimana? Apakah harus buat lagi baru lagi? Di sini kalau saya boleh tahu Bank BJB-nya itu punya orang tua atau punya anaknya ya? Karena kalau misalkan punya orang tua tetap harus buat lagi karena nanti rekeningnya sendiri itu akan diatasnamakan dari anak
yang memenangkan perlombaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada, kalau misalkan memang dari anaknya yang sudah punya, itu bisa dibawa aja. Tapi kalau misalkan ternyata bank BJB yang sudah dipunya itu milik orang tua, maka tetap harus membuat dari awal seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk cerdas cermat dari Miyurja. Kak, sebelum perlombaan cerdas cermat, apakah boleh belajar lagi? Silahkan Tina untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk perlombaan lomba cerdas cermat, diperbolehkan untuk belajar pada saat di hall ataupun di ruang tunggu. Akan tetapi ketika sudah memasuki ruangan perlombaan, maka seluruh buku atau kertas materi akan kami sita terlebih dahulu sehingga tidak diperbolehkan untuk belajar pada saat di ruang perlombaan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tina. Lalu selanjutnya ada ini tadi sudah dijawab juga dan sudah ditanyakan oleh banyak dari pendamping untuk lomba mewarnai apakah boleh bawa krayon tambahan? Jawabannya tidak. Jadi mohon disimak baik-baik ya Ibu Bapak. Lalu ada pertanyaan lagi, maaf Kak, apakah tadi ada link yang di-share itu link absensi technical meeting atau link pendaftaran ya? Itu untuk link absensi technical meeting ya. Kalau untuk pendaftaran sendiri kami kebetulan sudah tutup pendaftaran seperti itu. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kakak minta dijelasin lagi mengenai BJB. Dava, operator boleh balik ke yang BJB. Dava. Satu slide sebelumnya lagi, Dava, tolong, maaf. Baik, ini akan kembali saya jelaskan untuk yang BJB karena mungkin tadi suaranya kurang jelas. Jadi untuk pengiriman hadiah sendiri, hadiah pemenang akan dikirimkan melalui rekening bank BJB bagi setiap pemenang yang nanti akan dibuatkan. Di sini akan saya jelaskan bahwa rekeningnya ini adalah milik dari peserta atau anak-anak dari Bapak Ibu karena pemenangnya sendiri kan merupakan anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, untuk tim cerdas cermat, karena juaranya hanya satu tim dan satu tim itu berisikan 3 anggota, maka dari kami akan memberikan hadiahnya itu secara merata kepada seluruh anggota tim melalui rekening yang telah dibuat. Jadi nanti dari kami untuk tim cerdas cermat yang menang akan memberikan atau membukakan sebanyak 3 rekening sesuai dengan anggota dari tim yang memenangkan perlombaan cerdas cermat. Lalu yang ketiga ini diharapkan kepada seluruh pendamping peserta untuk menyiapkan foto KTP orang tua, foto NPWP orang tua, dan juga foto akta kelahiran anak. Ini berlaku kepada seluruh pendamping peserta dikarenakan misalkan nanti anak ibu bapak bisa memenangkan lombanya, itu nanti datanya bisa langsung dikirim ke pihak terkait, ke panitia terkait, lalu sorenya akan kami langsung kirimkan ke pihak BJB seperti itu. Lalu untuk proses kerja pengiriman hadiah paling lambat itu 2-3 hari setelah pengiriman data. Namun karena kita sebentar lagi akan ada libur nasional, maka untuk pembukaan rekening itu baru bisa diproses pada hari Kamis, di mana nanti mungkin untuk hadiahnya sendiri kami mengadakan pertemuan untuk kepada seluruh pendamping dari pemenang untuk datang ke BINUS dan mengambil kartu ATM dan juga buku tabungan yang sudah diisikan uang hadiah seperti itu. Sudah cukup jelas. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas terkait pengiriman hadiah untuk dari Bank BJB ini bisa ditanyakan kembali nanti ya. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Frederika untuk pendamping Draw and Paint.
eh, ingin bertanya lagi mengenai tempat tunggu, karena belum kebayang lokasinya. Untuk tempat tunggu pendamping yang lomba mewarnai di luar di depan kelas, sedang untuk tempat tunggu pendamping yang lomba mewarnai di luar depan kelas, sedangkan yang bukan pendamping di luar sedangkan yang bukan pendamping di luar mana ya nonton Zoom-nya? Boleh dijawab, Bia? Oke, jadi nanti di hall itu akan ada Zoom yang menayangkan dari lomba cerdas cermat. Jadi, ibu atau bapak yang selain pendamping draw and pen atau yang tidak mau menonton anaknya di kelas atau yang kelasnya tidak ada jendelanya, jadi bisa menonton di hall, menonton Zoom-nya di hall, jadi menonton lomba cerdas cermat itu sendiri. Baik, terima kasih Bia atas jawabannya. Ibu Bapak, saya di sini menghimbau bahwa technical meeting hari ini hanya akan dilaksanakan sampai jam 16.30. Oleh karena itu, untuk setiap pertanyaan bisa dapat disampaikan sekarang. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bapak. Dari Ibu Siti Afifah, bisa dijelaskan kembali tentang clue menggambar iklimnya? Maaf, tadi jaringan keputus. Untuk menggambar iklimnya itu mungkin bisa seperti global warming, pemanasan global, atau juga bisa sepertinya pencairan glasier di kutub, pokoknya terkait tentang climate change atau mitigasinya atau juga bagaimana cara mengatasi climate change seperti itu. Untuk dari kami sendiri sudah menyediakan tema climate change tersebut dan kami membebaskan kreativitas para anak-anak untuk berkreasi. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Iis Isnawati, Kak, boleh nggak bawa peralatan seperti tisu dan cotton bud untuk mewarnai? Kalau tisu dan cotton budnya untuk sebagai alat tambahan mewarnai tidak boleh, tapi kalau misalkan cotton bud dan tisunya untuk membersihkan, misalkan membersihkan tangan gitu, atau membersihkan kuku itu diperbolehkan, tapi kalau untuk membantu saat menggambar tidak boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ari Rahma, adakah link absen TM? Tadi sempat jaringan terputus. Untuk link absensi dari technical meeting ada, nanti akan dikirimkan kembali oleh tim Humas. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kami masih ada sekitar waktu 10 menit lagi untuk sesi Q&A. Dimohon jika masih ada kebingungan dapat menanyakan pada iya. Kak, boleh nggak membawa jajanan dan bekal dari rumah? Silakan untuk Nabila dijawab. Untuk membawa jajanan atau bekal dari rumah itu diperbolehkan karena kita hanya memberi konsumsi hanya satu kali. Baik, terima kasih Nabila atas informasinya. Lalu yang selanjutnya ada dari Ibu Feni, pendamping untuk Olimpiade untuk cerdas cermat sains. Untuk cerdas cermat tidak perlu bawa kertas dan alat tulis. Silakan untuk Tina dijawab pertanyaannya. Oke, untuk cerdas cermat sendiri, untuk pertanyaannya tidak ada pertanyaan terkait matematika atau menghitung, jadi seluruhan pertanyaannya tentang pengetahuan umum, jadi tidak ada kesempatan bagi peserta untuk melakukan coret-coret atau menulis sesuatu, jadi tidak diperlukan untuk membawa kertas atau alat tulis ke ruangan perlombaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Tina untuk jawabannya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai lomba cerdas cermat dan juga lomba mewarnai? Oke, dari Ibu Julianti Mandasari, pendamping Draw and Paint. Pak, selain pensil biasa, apa boleh bawa pensil 8B atau pensil kaca buat outline? Silahkan Lydia dijawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selain pensil biasa, apa boleh bawa pensil 8B atau eh, diharapkan hanya membawa pensil biasa saja untuk menulis nama dan tidak membawa pensil kaca karena itu bagian dari alat bantu untuk menggambar dan mewarnai. Jadi hanya pensil biasa saja ya. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih pada Lydia untuk jawabannya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lusika, berarti nggak boleh bawa alat pengeruk krayon ya? Silakan untuk Lydia dijawab pertanyaannya. Apakah pengeruk krayon boleh untuk dibawa untuk pengeruk krayon ya? Oh iya. Selanjutnya ada dari Miurja untuk pendamping Science Quiz. Kak, apakah boleh membeli makanan di sana? Silakan Nabila untuk menjawab pertanyaannya. Boleh ya, karena nanti kita kan ada booth sponsor dan ada kantin juga, jadi boleh jajan atau membeli di venue. Baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kami masih membuka sesi Q&A hingga 16:25. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Devi. Pendamping Monica mau bertanya, untuk menerima alat mewarnai berisi 12 warna itu gimana, Kak? Jadi memang dari pihak kami itu sudah memberikan alat warna yang dapat digunakan oleh para peserta karena kebetulan acara ini juga disponsori oleh Flex Office, di mana dari Flex Office memberikan benefit atau memberikan souvenir kepada para peserta untuk dapat menggunakan alat mewarnai krayon yang berisi 12 warna dan itu juga nantinya boleh dibawa pulang seperti itu. Jadi untuk keseluruhan acara menggambar dan mewarnai itu alat mewarna yang boleh digunakan hanyalah alat warna yang disediakan oleh panitia kami, yaitu yang dari Flex Office, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Ibu Sarifah, pendamping Sains Quiz K, jika tiba-tiba salah satu peserta berhalangan hadir, bagaimana ya Kak? Untuk Tina boleh dijawab? Saya izin bantu untuk menjawab. Kalau misalnya ada yang berhalangan hadir, mungkin bisa diganti pesertanya dengan teman yang lainnya karena untuk memasuki ruang peserta perlombaan diwajibkan untuk satu tim membawa 3 peserta atau 3 anak dalam satu kelompok. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oh, jadi mungkin harus dipastikan untuk keseluruhan peserta untuk lomba CC dapat mengikuti jika memang berhalangan hadir sekali akibat sakit atau bagaimana mungkin bisa menghubungi panitia yang udah ada nomor kontak yang telah disebarkan sebelumnya. Terima kasih. Izin menambahkan untuk penggantian peserta itu kita hanya menerima dari tanggal 23 Januari karena nanti kami juga akan mencetak nama peserta sehingga kalau misalkan nama pesertanya berbeda maka nanti akan gagal diverifikasi dan juga tidak akan mendapatkan konsum ataupun mendapatkan souvenir lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya dari Ibu Niar pendamping Draw and Paint.
Kak, maaf saya bertanya kembali karena banyak larangan dari lomba menggambar dan mewarnai. Jadi anak tidak boleh membawa pensil penebal garis gambar itu ya karena bisa saja gambar jadi kurang jelas ketika diwarnai. Baik untuk pertimbangan pembawaan pensil penebal garis setelah kami diskusikan itu kami perboleh maaf atas interupsinya. Jadi setelah pertimbangan antar panitia, kalau memang pensilnya hanya digunakan untuk outline tidak apa-apa, karena eh, seperti yang dibilang mungkin saja nanti gambarnya jadi kurang jelas. Tapi dari pihak kami tidak menyediakan adanya pensil penebal, oleh karena itu jika nanti ada peserta yang menggunakan penebal pensil dan juga ada yang tidak, dari pihak kami akan menilainya secara objektif. Dan sementara untuk yang tidak membawa pensil penebal itu juga eh, harus mengerti bahwa mungkin penilaiannya juga akan beda seperti itu karena dari pihak kami tidak bisa menyediakan hal tersebut. Seperti itu untuk jawaban dari kami. Ya, baik, Lalu terima kasih. iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Nur. Jika orang tua siswa tidak bisa mendampingi, apa boleh diwakilkan dengan orang tua peserta lain? Silahkan dijawab untuk Nabila. Oke, jika orang tua siswa tidak bisa mendampingi, apa boleh diwakilkan dengan orang tua peserta lain? Jawabannya boleh ya, asal itu orang tua atau orang dewasa yang mendampingi. Izin menambahkan, dipastikan saja bahwa memang nanti eh, pendamping ini bisa membantu anak dalam proses verifikasi karena kan nanti dibutuhkan KIA dan lain-lain seperti itu. Karena kami tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan KIA saat nanti proses verifikasi karena itu merupakan tanggung jawab dari peserta dan juga pendamping. Lalu selanjutnya eh, pertanyaan dari Ibu Mikaela. Maafkah anak saya kan dua yang ikut ini, pendampingnya hanya saya, bolehkah? Silakan dijawab Nabila. Untuk Ibu Mikaela, ya boleh kalau pendampingnya hanya satu. Yang tidak boleh itu jika anaknya satu tapi pendampingnya tiga atau empat. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Eh, Bapak, oke, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Ari Rahma karena kebetulan waktunya juga sudah habis. Kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu Ari Rahma. KIA dan KK untuk verifikasi harus asli atau boleh fotokopi ya Kak? Untuk itu boleh fotokopi. Boleh fotokopi saja, tidak harus membawa yang asli asal identitasnya sesuai dengan yang didaftarkan pada saat awal acara. Untuk pertanyaan dari Ibu Iis Isnawati, nanti kita akan menjelaskan lebih detail lagi mungkin di grup di grup di grup peserta lomba Draw and Paint karena waktunya sudah habis. Sementara untuk regulasi-regulasi lainnya, jika ada perubahan, kami pastikan akan kami informasikan sebelum hari H acara. Jadi ibu bapak juga bisa mempersiapkan para anak-anaknya untuk bisa lebih siap memenangkan lomba yang kami selenggarakan. Kami sangat berterima kasih atas segala pertanyaan dan juga pendapat dari ibu bapak sekalian yang kedepannya juga bisa menjadikan improvisasi bagi kami. Eh, saya tutup sesi Q&A, bisa dilanjutkan oleh Michelle untuk penutupan. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menjelaskan technical meeting pada hari ini. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para orang tua. Dan untuk informasi lanjutan dapat ditunggu di grup peserta masing-masing, baik peserta cerdas cermat maupun mewarnai dan menggambar. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah diberikan oleh panitia kami di kolom chat box. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia melalui kontak resmi kami atau melalui grup yang sudah Bapak Ibu joinkan. Akhir kata, selamat mempersiapkan peserta lomba dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di hari perlombaan nanti. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.
Untuk link absensi nanti akan kami kirimkan juga di grup peserta. Jadi kalau misalkan saat ini belum bisa mengisi link absensi, tidak apa-apa, nanti akan kami kirimkan lagi di grup peserta. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih. Kalau telat nggak ikut technical meeting hari ini akan kami upload ke YouTube-nya Skop HimPGSD. Nanti kami akan mengirimkan linknya melalui grup peserta yang dapat ditonton oleh para Bapak Ibu. Terima kasih. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet. Don't sugarcoat it now. Now you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, 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 no. Don't saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, my, 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 my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty.